Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Adiansyah, mahasiswa semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 1974 201123. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Perbandingan Perdata yang diasuh oleh Bapak dosen Stephen S. Gugu, SH.MH. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dan manfaat perbandingan hukum perdata. Baik, masuk di penjelasan. Tujuan perbandingan perdata. Van Apeldoorn memberikan perbedaan tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia atau universal. Oleh karena itulah, ilmu pengetahuan hukum haruslah dapat memahami gejala dunia tersebut. Serta untuk itu, harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Sedangkan tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum merupakan alat pertolongan untuk tata tertib masyarakat dan pembaruan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai pengaturan dan pemikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Sederhananya, tujuan perbandingan hukum menurut Van Apeldoorn yang terbagi menjadi tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis, yakni secara teoritis menerangkan bahwa dari perbandingan hukum yang dilakukan akan menjadi bahan kontribusi positif untuk menambah rujukan, informasi, atau masukan hukum yang di dalamnya menguraikan hukum, merupakan gejala dunia, sehingga ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut, serta perlu juga pemahaman hukum di masa lalu dan pemahaman hukum di masa sekarang. Sementara, tujuan perbandingan hukum secara praktis akan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum nasional, menciptakan masyarakat yang tertib, serta dari berbagai peraturan dan pemikiran hukum yang dibandingkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Baik, masuk di manfaat perbandingan hukum. Menurut Profesor Sudarto, di dalam mempelajari perbandingan hukum, terdapat kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Terdapat dua manfaat mempelajari hukum asing, yaitu: satu, yang bersifat umum, memberikan keputusan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah, memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Dan ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri yang bersifat khusus, sehubungan dengan dianutnya asas regional aktif dalam KUHP kita, yaitu pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang berada di luar Indonesia, melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan, di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Sekian penjelasan saya tentang mata kuliah hukum perbandingan perdata. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.